Upacara bendera hari Jumat tanggal 20 Agustus tahun 2021 segera dimulai. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Marah, bendera merah putih. Hormat. Ret. Baru aja selesai main. Bahannya Pak. Pak. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Marilah kita sama-sama menunduk sejenak berdoa kepada Allah dengan menghadiahkan surah Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas untuk pahlawan yang telah mendahului kita. Mengheningkan cipta mulai.
Pembacaan teks Pancasila oleh M. Al-Faiz, siswa SMP Plus Citra Madinatul Ilmi dari kelas 9D. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Heba Dirakma, siswi SMP Plus Citra Madinatul Ilmi dari kelas 9B. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat, sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka, rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka, disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Pembina Upacara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin.
أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين صدق الله العظيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Di pagi hari Jumat ini, hari yang paling mulia dalam seminggu ini, di bulan yang mulia, di bulan Muharram, alhamdulillah kita bisa mengadakan upacara virtual. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar dan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi Jumat ini Ustadz diberikan sebuah materi dengan tema mengetuk pintu langit. Tapi Ustadz ingin menghubungkan tema yang berisi mengetuk pintu langit ini dengan sebuah cerita yang dimuat di dalam sebuah surah dan ustadzat siswa-siswi Citra Madinatul Ilmi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bacakan tadi Allah mengatakan Alif Lam Ra tilka ayatul kitabil mubin. Inilah ayat-ayat kitab yang nyata. Ayat yang keduanya Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Sesungguhnya kami menurunkan kitab itu sebagai Al-Quran yang berbahasa Arab dengan tujuan la'allakum ta'qilun, agar kalian mengerti, memahami isinya. Kemudian ayat yang ketiganya Allah mengatakan nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi. Kami akan menceritakan kepadamu cerita terindah, cerita terbaik. Al-Quran yang kami wahyukan kepada engkau ini. Yang berisi salah satunya adalah cerita para nabi. Salah satunya adalah cerita terbaik, yaitu cerita Sayyiduna Nabiullah Yusuf alaihissalam. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Meskipun engkau sebelumnya adalah orang yang tidak tahu tentang cerita Nabi Yusuf itu. Tetapi kami ceritakan kepadamu untuk menjadi pelajaran bagi umatmu semua.
Kemudian isi ceritanya sebenarnya panjang, di sini Ustaz ringkas saja. Ketika itu pada suatu hari Nabi Yusuf berkata kepada ayahnya. Dan saat itu Nabi Yusuf adalah seusia kalian. Kelas 7 atau kelas 8 atau kelas 9. Kurang lebih seusia kalian. Ketika itu Nabi Yusuf berkata kepada bapaknya yaitu yang bernama Nabiullah Ya'qub alaihissalam. Karena Nabi Yusuf ini adalah anak dari Yakub, Nabi Yakub alaihissalam. Dan Nabi Yakub anak dari Nabi Ishak. Dan Nabi Ishak anak dari Nabi Ibrahim, anak kedua dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika itu Nabi Yusuf bercerita kepada bapaknya, "Ya abati, wahai ayahanda, inni ra'aitu, sesungguhnya tadi malam saya bermimpi melihat 11 bintang. Wasyamsa, kemudian matahari, wal qamar, dan bulan. Ra'aituhum lisajidin, saya lihat mereka semuanya sujud kepadaku." Mendengar cerita anaknya ini, Nabiullah Ya'qub alaihissalam, seorang nabi yang diberikan Allah bisa mentakwilkan mimpi. Beliau langsung paham dengan mimpi anaknya ini. Dan beliau tidak mentakwilkan tetapi langsung berpesan kepada anaknya. Qala ya bunayya, wahai anakku, la taqsus ru'yaka. Jangan sampai engkau ceritakan mimpimu ini ala ikhwatika. Fayakidu laka kaida, maka mereka akan bercerita tentang Nabiullah Ya'qub alaihissalam. Nabiullah, Mohon maaf Ustadz. Ustadz ini mempunyai 2 orang anak, salah satunya adalah Nabiullah Yusuf alaihissalam dan yang kedua adalah Bunyamin. mohon maaf Ustadz. Jadi ada 11 orang Jaringannya Ustadz penyapian nggih. Kayaknya penyapian jaringannya putus-putus tadi nggih. Ada yang terputus. Oh gitu. Oh bentar. Ulun mati aja weh. Di Allah Subhanahu wa taala setengah ketampanan yang Allah berikan kepada manusia. Setengahnya untuk manusia semuanya, kemudian setengahnya lagi khusus untuk Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi Ustazah ambil alih lah. Sambil menunggu Ustazah ini on lagi, mungkin ini jaringan beliau sedang naik turun. Jadi dimohon anak-anak tetap stay ya. Ustazah. Thank you, Ustazah.
Halo, masih bisa didengar? Inggih, bisa Ustaz. Nggak tahu nih, apa masih jelas nggak ya? Inggih. Mohon maaf Ustaz, karena ada background-nya kada terlihat yang jelas. Inggih. Mohon maaf, ini ada yang tidak kita inginkan terjadi. Nah, begitulah. Dalam kehidupan banyak sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi. Begitu juga yang terjadi kepada Nabiullah Yusuf alaihissalam. Kemudian saudara-saudara Sayyidina Yusuf dan kepada saudaranya Bunyamin. Akhirnya mereka bersepakat apa yang akan kita lakukan. Sampai mereka mengusulkan untuk membunuh Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian salah seorang saudaranya kalian ingin juga, maka jauhkan Yusuf dari sini, masukkan dia ke dalam sumur, kemudian tinggalkan. Itu saja. Tapi kalau membunuh jangan. Akhirnya mereka sepakat minta izin kepada bapaknya dengan merayu bapaknya. Sebenarnya Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf senang dibawa hiburan, jalan-jalan, bermain sama saudara-saudaranya. Setelah tempatnya jauh dari Nabi Yakub, maka disinilah mereka mulai untuk melaksanakan niat jahat mereka. Sampai di suatu tempat, di situ terdapat sumur, lalu mereka masukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Nabi Yusuf mengira ini hanya untuk bermain-main saja. Ternyata beneran dimasukkan ke dalam sumur. Ada apa saudara-saudaraku semua? Kalian masukkan saya dalam sumur. Kami iri dengan engkau. Orang tua bapak kita hanya lebih cinta kepada engkau. Maka supaya kami yang lebih dicintai, biar engkau tinggal di sumur ini saja. Akhirnya dijatuhkanlah Nabi Yusuf ke dalam sumur. Dan Nabi Yusuf tidak bisa berenang. Alhamdulillah saat itu di bawah Nabi Yusuf menemukan batu sehingga dia bisa duduk. Kemudian ditinggalkan Nabi Yusuf alaihissalam di dalam sumur sendirian. Mereka pulang semua. Dari sinilah kita mengambil pelajaran. Saat semua pintu tertutup, pintu-pintu dunia tertutup, tidak ada yang bisa membantu lagi semua makhluk, maka saat itulah pintu Allah terbuka, otomatis terbuka. Dan saat itu juga langsung Allah tenangkan Nabi Yusuf. La tunabbi'annahum bi amrihim hadza. Sabarlah wahai Yusuf. Ingatlah nanti suatu saat engkau akan menceritakan perbuatan mereka ini kepada mereka, dan mereka tidak sadar bahwa yang bercerita itu adalah engkau sendiri. Mereka mengira Nabi Yusuf sudah mati. Alhamdulillah pertolongan Allah setelah mereka pulang, kira-kira berselang beberapa hari, 1, 2, atau 3 hari, ada kafilah yang lewat di situ, kemudian ingin menimba air, maka saat itulah Nabi Yusuf bergantung di dan bisa naik dari atas ke atas sumur itu. Singkat cerita, Nabi Yusuf dibawa ke Mesir dan dijual kepada Raja Mesir, kepada salah seorang menteri keuangan di Mesir, dan dimuliakan tinggal di istana bertahun-tahun, sampai-sampai istrinya tergoda dengan Nabi Yusuf alaihissalam yang bernama Zulaikha. Sebenarnya ceritanya ini panjang. Ustaz ingin menceritakan yang ringkas saja. Selanjutnya kalian silahkan cari ceritanya ini
silahkan baca surah Yusuf, dan ketika kita membaca surah Yusuf itu seakan-akan kita tidak ingin berhenti karena ceritanya berlanjut terus sampai selesai. Tapi kalau kalian baca tafsir, dengar ceramah-ceramah para ulama, itu Ustaz yakin pasti kalian akan menangis mendengar cerita itu. Bayangkan seusia kalian ditinggal di dalam sumur sendirian. Kita kalau ditinggal di rumah saja sendirian merasa kesepian, apalagi Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf ini diuji Allah Subhanahu wa taala sejak kecil. Sejak kecil menghadapi kedengkian, hasad dari saudara-saudaranya. Tetapi ingatlah, dengan ujian itulah nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu kemuliaan yang luar biasa, dan orang-orang yang dengki tidak akan bisa menjadi pemimpin di masa depannya. Sampai-sampai ringkas cerita, Nabi Yusuf menjadi penguasa yang diberikan amanah untuk membagikan makanan saat orang kelaparan. Kemudian saudara-saudaranya pun datang bertemu. Awalnya Nabi Yusuf tidak mau mengenalkan diri. Panggil dulu saudaramu Bunyamin. Dipanggil. Kemudian ditahan di istana dengan alasan mencuri. Kemudian akhirnya lagi setelah datang yang berikutnya baru Nabi Yusuf menceritakan. Ingatkah kalian dulu ketika kalian memasukkan Yusuf ke dalam sumur? Maka saudara-saudaranya pun bingung. Engkaukah Yusuf itu? Iya, akulah Yusuf itu. Maka mereka meminta maaf atas perbuatannya. Dan Nabi Yusuf tidak mencela perbuatan mereka, tetapi memintakan ampun kepada Allah. La tasriba alaikumul yaum. Tidak ada celaan untuk kalian. Agar yang penting kalian mau bertobat kepada Allah, memperbaiki diri. Kemudian bagaimana kabarnya Bapak? Bapak sudah buta matanya. Silahkan kalian pulang dan bawa baju saya ini dan tutupkan ke matanya, nanti insya Allah matanya akan terbuka. Kemudian saat itu mereka pulang, dan sebelum Nabi Yusuf begitulah kehebatan firasat para nabiullah. Kemudian bapak dan sekeluarga dan saudara bertemu Nabi Yusuf, dan saat itulah saudaranya yang 11 itu sujud dengan sujud memuliakan Nabi Yusuf yang selama ini mereka hinakan. Kemudian Nabi Yusuf berkata kepada bapaknya, wahai bapak, inilah ternyata takwil mimpi yang pernah saya ceritakan puluhan tahun yang lalu, ternyata sekarang ini kejadiannya. Para siswa dan siswi, Madinatul Ilm yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya saja yang mengetuk pintu langit itu yaitu ketika kita sedang ditimpa berbagai macam musibah, maka jangan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah bagi setiap orang mukmin yang mengatakan, apalagi kalau Allahu Akbar dan lain-lain sebagainya. Apalagi jika ditambah dengan berdoa di setiap sholat 5 waktu, ditambah lagi dengan berdoa di saat waktu sahur. Mengetuk pintu langit itu kalau di dalam Al-Quran secara langsung tidak ada mengetuk pintu langit secara langsung ya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang bunyi hadisnya, jika tersisa ya,
Apakah bisa ditampilkan Ustaz Nasrullah untuk terakhir kalinya untuk berhubungan dengan masalah tema itu? Ustaz. Bacakan ya. Diriwayatkan bahwasanya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana thuluthul lail, apabila 3/4 Tumma tuftahu abwabus sama. Kemudian dibukakanlah pintu langit. Summa yabsutu yadahu, kemudian membentangkan tangannya, fayaqulu, Allah berkata, hal min sa'ilin, adakah orang yang mau meminta? Yu'ta sublahu, akan diberikan apa yang dimintanya. Fala yazalu kadzalika, itu terus berlanjut hatta yatlu al-fajru, sampai tiba waktu subuh. Maka jika kita ingin agar doa kita diterima, pintu langit dibukakan, maka jangan lupa sempatkanlah bangun tengah malam meskipun beberapa menit sebelum subuh, sempatkan sholat 2 rakaat, kalau bisa tutup dengan witir 3 ataupun 1, kemudian sempatkan berdoa, silahkan minta apa hajat kita dunia dan akhirat, insya Allah Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Kemudian terakhir yang berkaitan dengan masalah mengetuk pintu langit itu, sebenarnya kalau mengetuk pintu langit itu kan seakan-akan jauh ya. Sebenarnya di dalam ayat Al-Qur'an Allah mengatakan, walaqad khalaqnal insana, surah Qaf ya, ayat 16. Kami telah menciptakan manusia, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Dan kami tahu apa yang dibisikkan oleh nafsunya. Wa nahnu aqrabu ilaihi, dan kami lebih dekat kepadanya min hablil warid, dari urat lehernya. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya tentang aku, fa inni qarib, aku sangat dekat kata Allah. Ujibu da'watad da'i, aku akan mengabulkan doanya orang yang berdoa kepadaku, idza da'an, syaratnya jika dia hanya berdoa kepadaku. Fal yastajibuli, hendaklah dia mengabulkan permintaanku. Fal yastajibuli wal yu'minu bi, dan hendaklah hanya beriman kepadaku, la'allahum yarsyudun, agar mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang mungkin bisa saya sampaikan ya, dua ya, antara hubungan mengetuk pintu langit dengan cerita Nabiullah Yusuf. Saat itu tidak ada lagi pintu yang terbuka, pintu dunia, pertolongan makhluk tidak ada. Saat itulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala ada. Pintu langit otomatis terbuka. Tidak minta pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka perbanyaklah zikir kepada Allah. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun karena kita banyak zikir sehingga kita lupa meminta, maka meskipun kita tidak minta, insya Allah Allah pasti berikan. Siapa, dalam disebutkan dalam sebuah hadis, siapa yang disibukkan dengan zikir kepadaku sehingga dia lupa meminta kebutuhannya, maka aku akan beri, kata Allah, aku akan beri apa yang dia ya, tidak minta ya. Tidak sempat meminta, tapi karena dia ingat kepada Allah, maka diberi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita banyak sekali diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak minta. Kita dijadikan umat Islam, kita tidak minta. Dijadikan umat Nabi Muhammad, kita tidak minta. Alhamdulillah Allah berikan. Kita mohon diberikan Allah, padahal kita tidak minta. Jadi nikmat Allah Subhanahu wa taala begitu banyak kepada kita, maka gunakanlah nikmat itu dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktu jangan sampai ditinggalkan, kemudian sertakan
juga doa setiap sholat 5 waktu dan beri tambahan sedikit yaitu sholat tahajud di sepertiga malam terakhir atau kapan saja kalian terbangunnya, misalnya jam 12 ya, sholat 2 rakaat kemudian setelah itu tidur. Nah, jika tidak sempat juga ya, maka sempatkan sebelum azan subuh sholat 2 rakaat. Ya Allah Subhanahu wa taala, keinginan kita di dalam hidup dunia ini agar selamat hidup di dunia, kemudian dapatkan husnul khotimah, sebagaimana juga doanya Nabi Yusuf, tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Matikanlah aku dalam keadaan muslim, berserah diri kepadamu, wa alhiqni bis sholihin, dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di pagi hari ini bermanfaat, khususnya bagi Ustadz yang menyampaikan. Jika ada yang benar, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan, itu karena kekurangan ilmu Ustadz atau dari setan, wa na'udzubillahi min dzalik. Mohon maaf atas terputusnya jaringan tadi yang tidak kita inginkan. Begitulah yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa oleh Muhammad Imam, siswa SMP Plus Citra Madinatul Ilmi dari kelas 9C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa Bapak Ibu guru kami, serta dosa para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kami. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, anugerahilah rasa kasih sayang dan saling pengertian di antara kami, serta berilah kesabaran dan keikhlasan kepada Bapak Ibu guru kami dalam mendidik kami. Ya Allah yang Maha Pemurah, berikanlah kami kesehatan, kecerdasan, serta petunjuk dan perlindungan-Mu dalam menuntut ilmu, sehingga kelak kami dapat berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Ya Allah yang Maha Kuasa, karuniakanlah kepada kami semua ilmu yang bermanfaat lagi berkah, serta selamatkanlah kami dari semua mara bahaya dan tipu daya. Ya Allah yang Maha Bijaksana, hanya kepadamulah kami bergantung, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Maka kabulkanlah doa dan permohonan dari hamba-Mu yang lemah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika bil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara selesai. Kepala sekolah, dewan guru, staf, dan karyawan sekolah, serta seluruh peserta upacara dipersilakan virtual upacara. Ya, mohon izin, Ustadz ambil alih. Setelah ini nanti kita ada agenda berikutnya, yaitu penutupan dan pengumuman pemenang lomba
HUT RI yang ke-76 SMP Masjid